Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fifa, NIM 19181848 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan skema relasi. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi yaitu menyatakan hubungan antara dua atau beberapa entitas. Nah, setiap entitasnya itu mempunyai batasan atau constraint terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi. Nah, batasan tersebut ditentukan yaitu dari situasi yang diwakili oleh relasi. Maka dari itu, relasi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada relasi one-to-one, one-to-many atau many-to-one, serta many-to-many. Nah, lanjut lagi nih ke partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi adalah hubungan dari entitas satu dengan entitas lainnya yang saling membutuhkan. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 2, ada partisipasi total atau harus berpartisipasi, serta partisipasi parsial, tidak harus berpartisipasi. Lanjut ke kardinalitas. Kardinalitas minimum dan kardinalitas maksimum. Nah, kardinalitas minimum adalah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mengkaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Lalu, kardinalitas maksimum adalah jumlah instan terbanyak dalam sebuah entitas yang mengkaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Lanjut lagi nih, ada pembahasan baru yaitu primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nah, nilai dari primary key itu biasanya angka-angka unik seperti misalnya NIM, kode struk, atau kode pembayaran, atau misalnya NIK, NIP kayak gitu. Lalu ini ada foreign key, yaitu atribut yang melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field atau kolom pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Lanjut saja kita langsung ke IRD yang sudah ditugaskan. Di sini saya ditugaskan untuk IRD yang JIM. Kenapa bisa JIM? Karena di sini saya lihat beberapa entitasnya itu memang mengarah ke JIM. Nah, di sini bisa dilihat untuk entitas pertama, di sini membacanya yaitu dari pelanggan. Pelanggan itu mempunyai akses dan mempunyai beli. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang pelanggan ke suplemen, yaitu dia membeli suplemen. Nah, untuk pelanggan ke suplemen yaitu dia mempunyai relasi many to many. Kenapa many to many? Karena pelanggan itu bisa berjumlah banyak dan bisa membeli banyak suplemen. Itu. Nah, di sini dia dihubungkan dengan kata beli atau relasinya beli. Berarti pelanggan itu membeli suplemen, bisa membeli satu, bisa membeli banyak suplemen. Lalu di sini ke alat bugar. Di sini juga pelanggan mempunyai akses untuk ke alat bugar. Di sini notasinya many to many, yaitu karena banyak pelanggan bisa juga mengakses alat bugar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal kan. Di sini ada untuk relasi, yaitu bisa one to many, many to one begitu. Nah, lanjut. Di sini bisa ke pelanggan ikut dari jadwal pelatihan. Nah, di sini bisa dilihat banyak pelanggan bisa mengikuti banyak jadwal pelatihan. Namun di sini jadwal pelatihan itu cuma dapat diikuti oleh satu pelatihan. Nah, di sini kan pelatihan itu kayak pelatihnya gitu kan. Jadi dia punya ID pelatih sama nama pelatih. Nah, satu pelatih bisa memiliki banyak jadwal atau terdiri banyak jadwal. Di sini notasi dari pelatihannya yaitu
one to many, atau jika dibaca dari jadwal pelatihan yaitu many to one, begitu. Lalu ke jadwal pelatihan, yaitu dari jadwal pelatihan ke instruktur. Di sini notasinya many to one. Kenapa many to one? Karena di sini banyak jadwal pelatihan itu cuma bisa diampu oleh satu instruktur begitu. Jadi dia tuh cuma bisa melatih satu instruktur gitu. Beda halnya dengan pelatihan. Pelatihan itu misalnya dia ada latihan apa gitu, misalnya latihan otot perut, otot kaki, misalnya dia ingin pelatihan tuh bisa banyak. Sedangkan untuk instrukturnya, untuk membimbingnya itu hanya bisa satu orang kayak gitu. Nah, lanjut ke kardinalitas. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang garisnya 2, ada yang garisnya 1. Nah, itu tuh menunjukkan kardinalitas. Ada kardinalitas menunjukkan partisipasi maksudnya. Nah, di sini ada partisipasi total sama parsial. Untuk garis 1 yaitu parsial, untuk yang garis 2 yaitu total. Mari kita lihat lagi untuk total dia itu harus berpartisipasi, sedangkan parsial dia itu tidak harus berpartisipasi. Nah, gimana nih cara buat ngewujudin TRD-nya? Nah, jadi gini, untuk alat bugar itu kan dia tuh harus membutuhkan pelanggan. Begitu juga suplemen, dia tuh membutuhkan pelanggan. Kalau nggak ada pelanggan, siapa yang pakai alat bugar, siapa yang membeli suplemen, begitu. Nah, sedangkan yang lain yaitu ada jadwal pelatihan. Instruktur itu tidak perlu semuanya memiliki jadwal pelatihan, tetapi jadwal pelatihan membutuhkan instruktur. Nah, pelatihan juga ada beberapa kelas pelatihan, misalnya dia nggak perlu nih jadwal pelatihan, karena jadwal pelatihan itu yang membutuhkan pelatihan itu. Nah, kita lanjut ke skema relasi. Di sini dibutuhkan yang tadi ada primary key dan foreign key. Nah, untuk primary key biasanya itu ditandai dengan garis bawah. Di situ berarti dia mempunyai kode unik. Di sini kita bisa lihat di ID alat, terus di kode suplemen, ada ID jadwal, ada ID instruktur. Nah, di sini untuk kode FK-nya yaitu foreign key. Nah, foreign key itu tadi yaitu biasanya dibutuhkan untuk menyambung dari primary key ke foreign key. Istilahnya, jika dia tuh mempunyai foreign key, berarti dia itu bisa memiliki entitas lemah. Karena entitas lemah itu dia tuh seperti saling membutuhkan begitu. Untuk lebih jelasnya di sini saya jelaskan, bisa dari primary key dari alat bugar itu ke foreign key ID alat. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kan alat bugar mempunyai ID-nya sendiri-sendiri kan, mempunyai nama alatnya juga sendiri-sendiri. Tapi dalam akses dia itu tidak mempunyai keterkaitan nih dengan alat bugar. Jadi gimana kita bisa menghubungkan relasinya atau membuat skemanya? Yaitu dengan memasukkan foreign key. Begitu juga dengan pengertian yang lain. Jadi setiap beberapa entitas itu tidak semuanya memiliki primary key. Nah, tidak semua yang mempunyai primary key itu juga mempunyai foreign key. Jadi untuk foreign key ini misalnya udah dipakai buat di sini bisa dilihat yang di ID jadwal itu kan ada ID pelajaran pelanggan maksudnya, itu dihubungkan ke ID pelanggan. Kenapa? Karena ID jadwalnya itu sudah dipakai di ikut. Jadi dia memakai di sini karena dia tuh saling terkaitan. Sehingga ID instrukturnya
juga dia masuk ke foreign key karena untuk skema relasi atau nanti di database-nya itu tidak bisa misalnya cuma indeks biasa, dia tuh harus mempunyai indeks yang namanya foreign key untuk dihubungkan di primary key-nya, seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.